Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pengabdian masyarakat yang akan dilakukan kali ini, mengambil judul pengenalan jenis tumbuhan pestisida, pengenalan jenis hama, dan cara pembuatan pestisida nabati yang akan disampaikan oleh kami, tim dari Laboratorium Taksonomi Departemen Biologi FMIPA Universitas Padjadjaran. Sebagaimana kita ketahui, untuk menjelaskan materi pengabdian kepada masyarakat kali ini meliputi pendahuluan, pengenalan jenis-jenis tumbuhan pestisida, pengenalan jenis hama, dan juga beberapa contoh cara pembuatan pestisida nabati. Sebagaimana kita ketahui bahwa penggunaan pestisida di Indonesia saat ini, khususnya di sektor pertanian dan perkebunan, mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kita ketahui bahwa pestisida ini diperlukan untuk mengatasi adanya permasalahan serangan organisme pengganggu tanaman yang mempengaruhi terhadap produksi usaha pertanian. Nah, apabila pestisida tersebut digunakan secara terus-menerus, maka akan berpengaruh terhadap ketahanan hama dan resurgensi hama, juga berdampak terhadap ekosistem dan lingkungan yang dapat membunuh organisme non-target. Kemudian, untuk mengatasi hal tersebut, sebagai alternatif digunakanlah pestisida nabati, yaitu suatu pestisida yang bahan dasarnya berasal dari tumbuhan, di mana pestisida alami atau pestisida nabati ini pada umumnya mempunyai kandungan racun yang sangat rendah dibandingkan dengan pestisida sintetis. Nah, pestisida nabati ini memiliki sifat yang tidak stabil di alam, sehingga memungkinkan dapat didegradasi secara alami. Selain itu, pemakaian bahan nabati atau pestisida nabati tersebut merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi masalah hama dan juga berpengaruh tidak hanya pada hama sasaran, serta tidak menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan. Nah, beberapa jenis tumbuhan yang bisa berpotensi sebagai pestisida nabati dapat kita jumpai di sekitar kita, seperti di pekarangan rumah kita, atau beberapa tumbuhan merupakan tumbuhan yang dikenal sebagai tumbuhan yang digunakan sebagai bumbu masak, kemudian beberapa tanaman hias, atau beberapa tumbuhan yang memang bersifat berpotensi pestisida tersebut tumbuh secara liar seperti beberapa gulma. Nah, beberapa contohnya adalah yang pertama, ini kita tahu sebagai tumbuhan liar atau sebagai gulma yang kita kenal dengan haruga atau ajran atau Bidens pilosa. Ini biasanya yang digunakan adalah bagian bijinya dan seluruh tanaman yang berfungsi sebagai insektisida. Kemudian berikutnya ada tanaman babadotan atau Ageratum conizoides. Biasa yang digunakan adalah bagian daunnya, berfungsi sebagai repellent dan penghambat perkembangan serangga. Tanaman lainnya adalah bangkuang atau Passiflora erosus, bagian yang digunakan adalah biji, daun, dan batang, berfungsi sebagai insektisida. Selanjutnya ada tanaman Bratawali yang biasanya kita kenal untuk jamu-jamuan. Ini bagian yang digunakannya batang dan berfungsi sebagai insektisida. Selanjutnya adalah bawang berem atau tanaman ini kita kenal sebagai bumbu masak dan bagian yang digunakannya adalah umbi lapisnya, berfungsi sebagai insektisida atau repellent. Kemudian bawang bodas ini juga sama, bagian yang digunakan adalah umbi lapisnya dan berfungsi sebagai repellent, insektisida, nematisida, fungisida, dan antibiotik. Kemudian ada tanaman gulma juga, dia tumbuh liar, ada bayam duri. Bagian yang digunakannya adalah daun. Ini menahan serangan virus pada tanaman cabai. Kemudian ada bunga pagoda. Bagian yang digunakan adalah daunnya. Berfungsi sama untuk menahan serangan virus dan cabai. Kemudian ini adalah tanaman hias, kadang tumbuh liar juga. Ada bunga asar atau kita kenal dengan Mirabilis jalapa. Bagian yang digunakannya adalah daun dan biji. Kemudian ada cengkeh.
bagian yang digunakannya adalah bunga dan daun, berfungsi sebagai antividan dan fungisida. Kemudian ada bunga kecombrang, biasanya yang digunakan adalah bagian batang dan daunnya, berfungsi sebagai insektisida. Selanjutnya ada tanaman gadung, biasanya tanaman ini beracun, tapi bisa digunakan juga untuk pestisida nabati, berfungsi sebagai antividan dan menghambat pembentukan telur pada serangga. Kemudian ada tanaman hias hanjuang, Cordyline fruticosa, bagian yang digunakannya adalah daun dan berfungsi sebagai insektisida. Kemudian ada tanaman yang sering digunakan untuk bumbu masak, yaitu jahe, bagian yang digunakannya adalah rimpang. Kemudian ada jarak kaliki, bagian yang digunakannya adalah biji, daun, akar, berfungsi sebagai insektisida dan ovisida. Kemudian ada tanaman jawer kotok atau Plectranthus cotylaroides, bagian yang digunakannya adalah daun, berfungsi sebagai fungisida. Kemudian ada kipait, ini tumbuh liar, Titonia diversifolia, yang digunakannya adalah daun, kulit batang, akar, berfungsi untuk insektisida. Kemudian ada tanaman bumbu dapur lainnya, yaitu kunyit, untuk insektisida, fungisida, dan repellent. Kemudian ada koneng gede, sama bagian yang digunakannya adalah rimpang. Kemudian tanaman laja, sama, yang digunakannya juga adalah rimpang. Kemudian ada tanaman mimba atau nimba, bagian yang digunakannya adalah daun atau biji, berfungsi untuk insektisida dan antividan. Kemudian ada mindi, ini mirip sekali dengan mimba yang tadi, bagian yang digunakannya adalah daun, berfungsi untuk insektisida dan nematisida. Kemudian ada tanaman picung, atau kita kenal dengan kluwek, bagian yang digunakannya adalah kulit batang, bersifat sebagai insektisida. Kemudian ada tanaman yang liar, yaitu Lantana camara, bagian yang digunakannya adalah daun. Kemudian sereh wangi, ini juga bumbu dapur. Daun yang digunakan bersifat sebagai insektisida, bakterisida, nematisida, dan juga repellent. Nah, dari beberapa tumbuhan tadi, dia berpotensi membasmi beberapa hama pada tanaman. Beberapa jenis hama yang kita kenal diantaranya adalah hama yang umum seperti kepik hijau, ulat pada kubis, ulat pada tanah, kumbang bertanduk, kemudian ada kutu daun, dan ulat tomat. Nah, ini beberapa organisme pengganggu, ada yang kelompok serangga dan juga dari rodentia ya, seperti tikus yang sering mengganggu di sekitar persawahan. Ini juga hama yang sangat mengganggu, yaitu hama penggeret batang dari kelompok serangga. Kemudian juga yang kita kenal yang sangat mengganggu di lahan-lahan pertanian, yaitu hama wereng yang menurunkan produksi pertanian. Kemudian juga ada kutu tanaman, biasanya di sekitar permukaan bawah daun munculnya. Dan ada ulat pengisap. Nah, ini juga dari serangga yang mengganggu pada batang-batang tanaman, khususnya padi. Nah, dari hama-hama tersebut, kita bisa menanggulanginya dengan membuat insektisida atau pestisida alami. Beberapa contohnya adalah dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita tadi. Nah, ini cara membuat pestisida nabati secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar Rancakalong Sumedang, di mana mereka membuat pestisidanya dari tumbuhan yang ada di pekarangannya, kemudian dibuat secara tradisional ini menggunakan halu dan juga lumpang. Kemudian mereka mencoba mengekstrak secara tradisional dengan mencampur dengan pelarut air ini. Kemudian nanti pestisida yang digunakan akan digunakan di dalam lahan pertanian mereka. Biasanya masyarakat akan menggunakan merang sebagai alat untuk memberikan pestisida tersebut dengan cara
bukan disemprot ini, tapi dikepret dengan menggunakan merang ini. Nah, ini beberapa contoh ramuannya. Yang pertama menggunakan ekstrak daun babadotan ini, kemudian ditambah air dan deterjen untuk menanggulangi hama umum. Kemudian juga ada yang menggunakan cabai, bawang daun, tembakau untuk OPT yang secara umum. Ini juga ada yang menggunakan ekstrak dari bawang merah. Kemudian ada yang menggunakan ekstrak bawang putih ditambah deterjen, minyak sayur untuk ulat hama pengisap. Ini beberapa contoh lainnya, misalnya untuk menanggulangi worm kita menggunakan daun sirsak, kemudian juga bisa menggunakan daun nimba, dan beberapa menggunakan daun cengkeh ataupun dengan menggunakan tembakau. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk pengenalan jenis-jenis tumbuhan berpotensi pestisida, jenis-jenis hama, dan juga bagaimana cara membuat pestisida tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.